Pernahkah kamu merasa seperti robot yang terus-menerus menggulir ponsel tanpa tujuan? Atau seperti magnet yang seolah dipaksa menempel pada layar? Itu semua berkaitan dengan dopamin, zat di otak yang berperan dalam motivasi dan kesenangan. Masalahnya, dopamin seringkali dimanipulasi oleh kebiasaan instan yang membuat kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Tapi tenang, ini bukan akhir dunia. Kamu bisa mengatur ulang cara kerja dopamin agar menjadi sekutu terbaik dalam perjalanan hidupmu. Mari kita mulai. Pernah sadar nggak sih? Kadang tangan kita seperti punya nyawa sendiri. Tahu-tahu ponsel sudah di tangan, lalu tanpa sadar scroll Instagram atau TikTok. Padahal tadinya cuma mau cek jam. Nah, ini salah satu contoh pola dopamin instan yang sudah jadi kebiasaan. Kalau mau mengubahnya, pertama-tama sadari bagaimana dopamin bekerja dalam hidupmu sendiri. Caranya, mulai perhatikan kebiasaan kecil yang sering terjadi. Misalnya, kapan biasanya kamu langsung mengambil ponsel? Saat bosan, stres, atau mungkin pas lagi menunggu sesuatu, catat semua di jurnal harianmu. Anggap saja ini seperti investigasi kecil untuk menemukan pola tersembunyi dari kebiasaanmu. Dengan memahami pemicu utama yang bikin dopaminmu terus memanggil, kamu bisa mulai mengendalikannya. Misalnya, kalau kamu selalu ngemil tengah malam karena bosan, atau terus-menerus buka media sosial karena malas, sekarang kamu bisa mulai menyadari hal itu. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan. Kita semua punya impian besar. Mungkin ingin jadi penulis terkenal, belajar seni bela diri, atau meluncurkan channel YouTube yang sukses. Tapi seringkali, semangat itu cuma berakhir jadi angan-angan sebelum tidur. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada betapa besar dan sulitnya tujuan itu. Padahal, otak kita sebenarnya suka sesuatu yang terasa gampang dan menyenangkan. Jadi daripada langsung lari maraton 10 km, kenapa nggak mulai dengan jalan kaki santai 15 menit? Kuncinya adalah memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang terasa mudah dan bikin hati senang. Setiap kali kamu menyelesaikan langkah kecil itu, otakmu akan memproduksi dopamin sebagai hadiah. Pernah nggak merasa sudah bikin kemajuan bagus, tapi tiba-tiba semuanya berantakan lagi? Misalnya, setelah sukses diet seminggu, tiba-tiba malah makan berlebihan dan akhirnya malas olahraga. Ini jebakan klasik yang sering menghancurkan momentum. Tapi tenang, ada solusinya. Jaga diri dari tekanan sosial dan kebiasaan lama yang menghambat. Misalnya, kalau ada teman yang suka ngajak nongkrong sampai tengah malam, nggak ada salahnya bilang, "Maaf, aku ada jadwal pagi besok." Atau kalau sulit menghindari camilan nggak sehat di rumah, ganti isi lemari dapur dengan makanan bergizi yang mendukung tujuanmu. Intinya, bukan cuma menghindari hal buruk, tapi menggantinya dengan kebiasaan yang mendukung pertumbuhanmu. Lingkungan yang mendukung itu penting. Pastikan kamu mengelilingi diri dengan orang-orang dan kebiasaan yang sejalan dengan tujuanmu. Ibaratnya, kalau kamu mau jadi lebih produktif, tapi kamarmu berantakan, coba deh mulai beres-beres. Coba lihat sekelilingmu sekarang. Apakah meja kerja penuh tumpukan barang? Apakah layar ponselmu dipenuhi notifikasi nggak penting? Lingkungan yang rapi dan terorganisir bisa bikin pikiran lebih tenang dan fokus. Jadi, mulai sekarang, bersihkan, atur, dan buat ruang yang mendukung pertumbuhanmu. Kita hidup di era serba instan, makanan cepat saji, belanja online dalam hitungan jam, bahkan serial yang bisa ditonton maraton. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa kepuasan instan ini seringkali hanya memberikan kebahagiaan sementara? Kalau kamu mau hasil yang lebih manis, mulailah dengan satu kebiasaan kecil yang berdampak jangka panjang. Misalnya, membaca 10 menit setiap hari. Kedengarannya sepele, tapi bayangkan kalau kamu konsisten, dalam sebulan kamu mungkin sudah selesai satu buku. Atau kalau ingin mulai olahraga, cukup lakukan 5 menit latihan ringan. Jangan langsung pasang target terlalu tinggi, cukup lakukan sesuatu yang bisa kamu jaga konsistensinya.
Mengubah pola dopamin mungkin terdengar seperti tantangan besar, tapi sebenarnya ini adalah perjalanan yang bisa dinikmati, asalkan dilakukan dengan langkah kecil dan konsisten. Bayangkan dirimu seperti seorang seniman yang sedang membentuk karya masterpiece. Setiap goresan kecil membangun sesuatu yang luar biasa. Jadiin mari kita mulai langkah pertama hari ini. Karena hidup yang lebih baik dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat sekarang. Kamu punya kendali atas dopaminmu. Dan itu berarti kamu juga punya kendali atas hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan dari kalian sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.